Hari ini kita akan melanjutkan tentang grafik vapor liquid equilibrium. Nah, ini saya ambil salah satu sampel dari tugas teman kalian. Nah, ini tugasnya itu perintahnya menggambar grafik vapor liquid equilibrium. Ini adalah suhunya, kemudian yang bawah ini XM adalah fraksi liquid, YM adalah fraksi vapornya. Ya, setelah datanya ditulis ulang, ya, ini suhu ya Mas ya, derajat Celcius ini suhu. Nah, kemudian diplot pada Excel. Nah, sehingga didapatkan grafik berikut ya. Ini yang biru saturated liquid, yang merah adalah saturated vapor. Udah betul ya. Kemudian keterangannya atas superheated vapor, bawah subcooled liquid. Sebenarnya keterangannya kurang lagi ini ya. Sebelah atas di sini adalah suhu tertinggi dari punyanya O, ya punya O, berarti dia suhu saturated dari O-nya. Artinya suhu saturated itu ya komponennya ya O semua. Ya, kalau suhu saturatednya punyanya M ya berarti komponennya M semua. Ini kurang presisi ya ini. Nah, penarikan garisnya kurang presisi. Ini enggak saya geser tadi ya. Jadi ini pertanyaannya itu XM 0,25 ya, 0,25. Nah, ini kan enggak pas ya. Pas ya. Nah, jadi harus dipaskan ya. Di zoom sampai besar, baru ditarik garis. Nah, kalau seperti ini ya selisih nanti ya. Tentu saja selisih. Atau sebelumnya ini diedit ya, sehingga grafiknya geser ya, sudah ditarik garis tapi diedit lagi grafiknya geser ya, kurang tahu juga ya. Kemudian yang tengah-tengah ya, di antara grafik saturated liquid dan saturated vapor ini adalah area equilibrium. Nah, di sini kita belajar dari grafik vapor liquid equilibrium itu di mana kita menentukan suhu efektif dari distilasinya ya. Misalkan kasusnya kayak distilasi ya. Kalau aplikasinya vapor liquid equilibrium paling banyak itu adalah untuk distilasi. Nah, misalkan suhu campurannya ZM 110,6 boiling pointnya, sedangkan komponen O itu adalah 125,6. Dua zat itu dicampur atau tercampur ya, sehingga titik D dari campurannya itu pasti di antara 110,6 dan 125,6. Dalam ilmu distilasi ya, penentuan suhu distilasi itu ada ilmunya ya. Jadi nggak bisa ditembak tengah-tengah ya, diambil 117,5 gitu, nggak bisa ya. Sehingga harus diketahui dulu profil vapor liquid equilibriumnya, kemudian dia dilakukan distilasi pada suhu yang mendekati titik terendah dari komponen tersebut. Misalkan titik terendahnya 110,6, maka yang bagus ya distilasinya dilakukan misalkan pada suhu 112 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, mengapa kok tidak 111 saja ya? Kalau 111 kan selisih 0,4 ya. Itu untuk meminimalisir terjadinya error ya pada sensor suhu. Ya, kalau sensor suhunya bagus ya, maksudnya dia tepat ya, errornya sangat kecil 0, sekian ya. Nah, tapi kalau dia sensor suhunya kurang bagus, maka dia bisa beresiko malah tidak bisa didapatkan produk ya.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian distilasi ya, dalam hal ini adalah distilasi yang menggunakan suhu. Jadi distilasi itu nggak semuanya menggunakan suhu ya, ada yang bermain dengan tekanan. Khususnya itu pada komponen-komponen yang mana dia rusak ya. Misalkan boiling pointnya 70 derajat Celcius tapi 65 derajat Celcius dia rusak ya, bagaimana ya distilasinya? Nah, distilasinya dengan cara tidak dengan menaikkan suhu tapi dengan menurunkan tekanan. Misalkan suhunya cukup 50 saja derajat Celcius, tetapi tekanannya dibuat kecil ya, dia ditambah pompa vakum. Nah, dengan seperti itu maka distilasi mungkin dilakukan di bawah titik didihnya ya. Jadi didih dari zat yang akan dipisahkan itu tadi. Nah, misalkan ini kasusnya dengan suhu ya. Kalau pada distilasi ya, distilasi ya, skema alat distilasi. Ini saya carikan loh. Kok nggak mau? Ini koneksinya agak lambat ya ini ya. Tadi loh, kok nggak bisa back ya? Harus di ini lagi. Nah ini misalkan. Nah pada proses distilasi ini adalah skema sederhana dari proses distilasi. Yang sebelah kiri yang besar ini adalah kolom distilasinya. Jadi kolom distilasi itu nanti dipelajari di OTK 3 ya. Terdiri dari dua bagian, stripping section dan enriching section. Ya nanti itu masing-masing apa, yaitu nanti lebih detailnya di OTK 3. Nah, tapi semua proses distilasi itu pasti membutuhkan energi ya. Kalau dia bermain dengan suhu, maka dia energinya ya, berasal dari kalau enggak steam ya, superheated steam, atau dia berasal dari coil ya. Kalau yang dilakukan ketika praktikum ya, yang kalian lakukan ketika praktikum itu kan menggunakan coil ya. Jadi ada labu layer 3 kemudian ada heating mantle ya. Heating mantle itu kan menancap ke listrik PLN ya. Berarti dia menggunakan coil ya, atau menggunakan elemen pemanas. Nah, kalau menggunakan elemen pemanas itu secara scale up ya, secara scale up itu artinya dia diperbesar ya, skalanya diperbesar ya. Alatnya kecil jadi besar. Ya, apabila menggunakan coil ya, dia itu kurang ramah dalam hal energi biasanya. Ya, dengan heating mantle saja itu wattnya sekitar 700 ya, 700 watt. Berarti kalau rumah ya, rumah 1300 watt, nyalakan heating mantle 2 sudah jeglek ya listriknya ya. Nggak kuat. Nah sehingga kalau menggunakan coil pada skala scale up itu kurang ramah dalam hal energi. Nah, oleh karena itu biasanya itu digunakan superheated steam. Nah, superheated steam itu uap air atau steam yang suhunya di atas 100 derajat Celcius. Misalkan 110 ya. Ada juga yang sampai mendekati 200 ya, 180, 190 derajat Celcius ya. Nah, steam itu ya itu akan dibuat pada boiler biasanya. Dibuat pada boiler, kemudian ketika masuk ke kolom distilasi ya, steam itu akan dipanaskan kembali dengan alat reboiler. Artinya re kan itu kan kembali, boiler itu
pemasak air ya. Berarti dia dipanaskan kembali. Nah, jadi reboiler di sini ya, dia memanaskan kembali ya, dari air yang fasanya cair atau liquid menjadi superheated steam ya. Kalau saturated steam nggak mungkin ya. Saturated steam itu sebentar dia sudah jadi air lagi ya. Jadi nggak mungkin pemanas menggunakan saturated steam, itu nggak mungkin. Sehingga di sini menggunakan superheated steam ya, dan akan masuk ke bagian dari kolom distilasi ya. Artinya dia tidak kontak ya. Jadi steam itu nggak kontak dengan komponen yang ada di kolom distilasi. Dia ada pipanya ya, pipanya muter ya sepanjang kolom itu. Di dalam kolom ini dia sebagai elemen pemanas. Jadi steamnya lewat aja seperti itu. Nah, steam ini kan beli ya, artinya ya steam itu penggunaannya ada takarannya ya. Kalau bisa seminimal mungkin, tetapi hasilnya bisa maksimal ya. Artinya tujuan dari pemurnian itu tercapai ya. Ya, didapatkan distilat dalam konsentrasi yang besar ya. Nah, oleh karena itu dalam teknik kimia ya, penggunaan steam itu ada ukurannya ya. Nah, misalkan pada kasus seperti ini ya, yang kita pelajari pada hari ini adalah analisa energi pada kasus distilasi dengan menggunakan grafik vapor liquid equilibrium ya. Saya ambil dari grafiknya temanmu ini aja ya. Nah, biar nggak gambar ulang maksudnya. Nanti aja ini boxnya. Nah, ini nah misalkan ada kolom distilasi ya. Nah, ada kolom distilasi. Misalkan saya gambar di sini ya. Ini ada kolom distilasi ya. Nah, ini masuk ya. Kemudian ini keluar ya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, misalkan yang masuk ya, saya perbesar ya. Yang masuk di sini suhunya misalkan dia saya buat berapa tadi? 60 ya. 60 derajat Celcius ya. 60 derajat Celcius ya. Kemudian 60 derajat Celcius ya. Pada XM ya. XM misalkan 0,3 ya. Nah, kasusnya kayak gini. Jadi XM-nya 0,3 ya. Jadi konsentrasi atau fraksi M adalah 0,3 ya. Suhunya 60 derajat Celcius. Dalam proses pemanasan di dalam kolom distilasi ini terjadi dua jenis kalor. Yang pertama itu adalah kalor sensibel. Kalor sensibel. Yang kedua itu adalah kalor laten. Kalor laten. Nah, mungkin kalian istilah ini sudah pernah mendengarnya. Jadi kalau kalor sensibel itu adalah kalor yang digunakan untuk memanaskan
suhu, ya, memanaskan atau merubah suhu dari suatu zat, tetapi dia tidak merubah fasa. Kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu tanpa merubah fasa. Nah, jadi ada dua jenis kalor. Pertama kalor sensibel, yang kedua adalah kalor laten. Ya. Kalau laten itu adalah kalor yang digunakan untuk merubah fasa. Nah, misalkan kalau kasusnya seperti ini, ya, XM sama dengan 0,3, ya, berarti ya, 0,3, ya, 0,3 fraksinya ini ya 0,3. Ini kok angkanya 60,6, anggap aja 60 ya, 0,3. Nah, kemudian dia ditarik ke atas, ya, nggak bisa. Nah, sini. Nah, sini, ini saya kasih warna yang berbeda, misalkan warna hijau misalkan. Kok ada shadownya ya? Solid line. Biru ya, biru ini aja ya. Nah, jadi kalor yang digunakan untuk memanaskan campuran ya pada suhu 60 sampai titik didih dari campuran ya. Titik didih campurannya berapa? Ya ini yang dapat diketahui dari grafik vapor liquid equilibrium. Ya. Nah, misalkan ini, nah di sini ya. Nah, ini kalau ditarik garis lagi, nah ini dapat berapa ya ini? Kalau ditarik garis lagi, ini nah di sini ya. Nah, ini katakanlah 119 derajat Celcius. Nah, ini berarti ditulis. Nah, berarti ini kan sebut saja ini T2. Nah, ini T2. T1-nya di mana ya? T1-nya itu ada di bawah ya, yang 60 derajat Celcius. T1-nya di sini. Ini enggak pas ya, enggak pas 60 nanti kalau gambar yang benar ya. Ini adalah T1-nya. Nah, seperti ini. Nah, color sensible ya, atau key sensible itu persamaannya adalah M kalikan CP ya, kalikan T2 ya, dikurangi T1 atau MCP delta T ya. Ini persamaan yang sudah sering muncul ya. Kalau nggak salah SMP kelas 2 ini sudah mengenal persamaan ini. Nah, permasalahannya sekarang itu zat yang masuk ke kolom distilasi itu kan zat campuran ya. Berarti key sensible-nya kan ada 2. Karena dua campuran ya. Berarti key sensible ya, key sensible campuran. Key sensible campuran adalah key sensible 1 ya ditambah key sensible 2. Nah, ini saya hapus ini. Nah, ini. Nah, jadi key sensible 1 ditambah key sensible 2. Yang membedakan itu apanya ya? Nah, berarti key sensible ya, sama dengan ini, berarti ini kan massa dari apa? Massa dari M ya, massa dari M ya.
kalikan CP dari M ya. Tadi kan zatnya M dan O kan ya. Nah, kemudian dikalikan T2 dikurangi T1. Nah, ini terus ditambah massa dari O dikalikan CP dari O ya, kalikan T2 dikurangi T1. Nah, ini adalah key sensible dari campuran. Ini campurannya 2. Kalau campurannya 3 misalkan ya ditambah satu zat lagi, misalkan apa ya, misalkan zatnya K kayak gitu ya. Nah sekarang kalau CP ya, CP itu kan kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu setiap zat itu nilainya berbeda-beda ya. Kalau air itu adalah 4200 atau 4,2 ya, tergantung satuannya. Kalau misalkan zatnya itu metil benzen ya atau toluen, itu berapa, itu bisa dilihat dari referensi ya. Referensinya banyak ya, di buku Atkins itu ada ya, di Castellan itu ada, di appendix maksudnya ya. Di appendixnya itu saya nggak ingat ya appendix berapa ya, nanti bisa dicari lagi. Atau misalkan kalau di buku Atkins, Castellan nggak ada ya, di buku termodinamika itu biasanya ada ya, CP. Atau di referensi di kalian cari di googling ya. Ya misalkan kalau di googling pun itu kan referensinya bisa ditelusur ya. Misalkan kapasitas kalor untuk benzen ya. Nah, kapasitas kalor untuk benzen mana ya. Nah ini loh Pak, bukannya pakai Wikipedia nggak boleh ya? Yang dikutip itu bukan Wikipedianya ya. Nah, Wikipedianya kan paling bawah kan ada referensinya ya. Nah ini kan ada referensinya. Nah, berarti terus ini kan ada biru-biru ya. Nah, biru-biru ini mengacu pada referensi yang apa? Kan bisa ditelusuri ya. Ini gambarnya gini, Smith-Vanes ini berarti ya. Nah, saya ingat gambarnya ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita googling ya secara apa ya, secara umum ya, kemudian ketemu loh Pak, di referensi lain itu nggak ada ya, adanya di Wikipedia ya. Ya ini informasinya diambil tapi ngutipnya ya jangan dari Wikipedia, dari referensinya ya. Soalnya ini kan bisa saya edit ya, misalkan ini saya klik sunting gini, karena ini saya edit, saya kacau kan bisa. Tapi yang saya nggak sejahat itu ya. Gitu. Nah jadi CP-nya itu dari referensi ya, CP. Sebenarnya kapasitas kalor atau CP itu kalau suhunya berbeda itu berbeda pula ya CP-nya. Ya, tapi untuk di kimia fisika ini sementara nggak sampai ke situ ya. Karena kalau CP fungsi suhu itu dipelajari di ATK 2 atau termodinamika 1 biasanya. Ya, jadi untuk kimia fisika ya menggunakan CP yang umum saja ya. Jadi CP ini ada grafiknya sendiri sebenarnya ya. Jadi ada persamaannya, ada grafiknya, di mana kalau CP ya misalkan air pada 20 derajat Celcius itu berbeda dengan CP dengan air pada 60 derajat Celcius ya, itu berbeda ya, tapi kalau di kimia fisika ya pada semester ini CP-nya dianggap CP yang umum saja ya. Kalau CP yang umum itu biasanya pada suhu ruangan ya, acuannya 25 derajat Celcius, tekanannya 1
atmosfer. Demikian juga untuk CPO ya. CP untuk O. Ya, ini O-nya ini apa? Ya misalkan O-nya ini adalah oktan ya, oktana ya. Maka bisa dicari ya. Oktana itu kan bensin ya, pasti banyak ya ininya. Apa namanya? Referensinya. Nah, color sensible. Kemudian kalau color laten ya. Color laten itu ya, Q laten ya, rumusnya apa ya? Q laten itu sama dengan massa ya, kalikan kapasitas latennya ya. Latent heat capacity. Nah, kalau massanya ini kan biasanya dari soal ya. Kalau L-nya ini setiap zat akan berbeda ya. Ini dari referensi juga ya, misalkan air, bensen, satunya bensin ya, L-nya berbeda ya. Jadi latent heat capacity atau kapasitas kalor laten. Nah, kalor laten itu digunakan untuk merubah fasa ya. Jadi misalkan yang tadi itu ini saya ambil. Tadi kan di 0,3. Di sini ya. 0,3. Nah, di sini. Nah, jadi yang ini ya, yang di dalam grafik yang kecil ini ya. Nah, ini adalah latent heat ya. Atau misalkan kalau saya kasih warna lain ya, kecil ini. Nah, ini misalkan saya kasih warna merah, oranye ya, misalkan. Nah, yang oranye ya, yang di dalam grafik ini merupakan latent heat-nya. Berarti kilaten. Nah, sekarang gini ya. Kalau kalau color sensible itu kan yang berubah suhunya dua komponen kan. Ya, misalkan ada komponen M dan O, maka dua-duanya dihitung ya. Tapi kalau color laten enggak seperti itu ya. Kalau color laten ya, misalkan dia ada komponen M dan O ya. Komponen yang memiliki titik didih terendah itu adalah M. Maka color latennya itu hanya punyanya M ya. Q laten ya, sama dengan berarti masanya M ya, dikalikan kapasitas kalor latennya punyanya M juga. Nah, seperti ini. Ya, mungkin kalian ada yang tanya, "Loh, Pak, kalau distilasi itu kan kenyataannya ya, ketika praktikum itu kan tidak hanya komponen yang titik didihnya paling rendah saja yang menguap, tapi dua-duanya kan menguap." Nah, bedanya gini, kalau kalor laten itu kan menguapnya ya, karena dia mencapai titik didihnya kemudian menguap gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ada komponen O yang titik didihnya 125,6, dia itu menguapnya bukan karena kalor laten ya, tapi karena tekanan uap larut jenuh. Nah, maka dari itu dia tidak diperhitungkan. Nah, jadi seperti itu. Tekanan uap larut jenuh ya ada rumusnya sendiri ya, yang P sama dengan X kalikan P parsial sama dengan X kalikan tekanan uap larut jenuhnya. Nah, di situ. Nah, tekanan parsial nanti bisa dikonversi ke energi. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan W sama dengan P kalikan delta V ya, kan gitu. Ya. Kalau di energi kan
Jadi energi itu rumusnya banyak ya. Jadi bisa berasal dari Q sama dengan MCP delta T atau Q sama dengan M kalikan L. Ya, bisa kalau kaitannya dengan tekanan ya. Energi itu kan dalam bentuk W ya. W sama dengan P kalikan delta V. Ya, jadi bisa banyak ya. Kalau dihitung pengen detail lagi ya, sebenarnya energinya itu kalau komponen 2-nya yang dia tidak mencapai titik didihnya tapi ikut menguap, itu sebenarnya masuk ke W ya. Masuk ke situ sebenarnya. Nah, ini saya kasih keterangan ya. Nah, jadi komponen O ya tidak diperhitungkan kalor latennya karena O berubah ya, dari liquid ke vapor tidak karena kalor laten ya, tapi karena tekanan uap ya, pelarut jenuh. Karena tekanan uap larut jenuh, di mana ya P punyanya O sama dengan XO ya, XO kalikan P bintang gitu ya biasanya ya, P bintang sat ya punyanya O. Nah ini. Nah kalau misalkan dikonversi ke energi ya, maka W sama dengan ya, P punyanya O kalikan delta V ya. Atau delta V itu perubahan volume ya, V2 dikurangi V1. Nah, gini kan, W itu satuannya joule ya, Q satuannya joule juga ya, sama, udah bisa dijumlah karena dia satuan ya, satuannya sama. Bergeser. Nah, kemudian dari dua kalor ini, ya, kalor sensibel dan kalor laten, ini apabila dipadukan, nah, apabila dia dipadukan, maka jadi Q total, ya. Q total pada proses distilasi sama dengan Q sensibel ya plus Q latennya. Q sensibel plus Q latennya. Nah, misalkan kalau dia pemanasnya menggunakan superheated steam ya. Superheated steam itu kan ya steam yang panas ya. Artinya dia termasuk sensibel ya, termasuk sensibel karena superheated steam itu kan fasanya sudah vapor ya. Diapa-apakan ya, dipanaskan lagi ya, diturunkan lagi, asalkan nggak sampai mengembun aja ya, dia tetap vapor ya, berarti dia ikut Q sensibel ya. Nah, kemudian kasus yang pertama itu apabila menggunakan
pemanas superheated steam ya, superheated steam. Maka ya menggunakan pemanas superheated steam. Nah, maka Q terima ya sama dengan Q lepas ya. Nah, masih ingat kan asas Black ya, Q terima sama dengan Q lepas. Nah, maka Q terimanya itu punyanya siapa ya? Punyanya proses distilasi. Q lepasnya berarti Q punyanya superheated steam. Nah, sehingga kalau dijabarkan lagi ya, Q distilasi itu kan Q sensible plus Q laten ya. Kalau ini saya tulis dulu sama dengan Q superheated steam. Nah, kalau dijabarkan lagi ya, berarti yang ya sangat panjang ya ini. Kalau ditulis lagi ini ya. Nah, ini kemudian ditambah ini ya. Ditambah ini. Langsung aja ya. Masanya M ya, kalikan kapasitas kalor leburnya punyanya M ya. Sama dengan, nah ini berarti M saturated steam ya kalikan CP saturated steam ya kalikan T keluar steam ya dikurangi T masuk steam. Nah wis ini ya, ini kalian catat atau kalian foto ya terserah. Nah gini. Nah intinya ya ini Q sensible ya, Q sensible-nya sampai sini, kemudian M kalikan L ini adalah Q latennya sama dengan ya, M saturated steam ya. Kok saturated sih? Superheated ya, sorry. Superheated ya. Superheated steam. Superheated steam itu sensibel, makanya rumusnya kan MCP delta T ya. Ya sorry ya, bukan saturated steam tapi superheated steam. Nah jadi persamaannya seperti ini. Nah di dalam kolom distilasi itu biasanya steam masuk itu ada pengukur suhunya ya, ada sensor suhunya. Steam keluar juga ada pengukur suhunya. Kemudian CP dari superheated steam itu berapa? Ya bisa dicari ya. Superheated steam itu CP-nya berapa ya. Nah sekarang itu nah ini massa superheated steam. Ini biasanya yang jadi masalah ya dalam industri kimia ya. Nah, misalkan kalau superheated steamnya terlalu banyak ya masanya, ya maka itu akan berdampak pada biaya operasi ya. Nah, jadi biaya operasinya bisa membengkak karena misalkan superheated steamnya dia penggunaannya terlalu boros, yang seharusnya cukup alirannya fluidnya sekian, ya ternyata dia melebihi batas. Ya, itu yang menyebabkan biaya operasi menjadi mahal. Ini kalau tinjauan misalkan
berdasarkan Q aja ya. Tapi kalau misalkan ingin lebih detail lagi ya, lebih detail lagi ini W-nya dimasukkan ya. Jadi W sama dengan ini kan ya. Nah, W-nya sama dengan tekanan parsial dari O kalikan V2 min V1. Itu kalau pengen lebih detail lagi, tapi itu nanti di termodinamika 1 ya. Itu nanti pada bab kompresor kalau nggak salah. Kompresor kemudian sistem pembangkit ya, itu kan bertemu dengan W sama dengan P kalikan delta V ya. Nah kemudian kalau misalkan ya, apabila menggunakan pemanas elemen atau disebut juga dengan pemanas koil. Nah ini nanti seperti apa ya? Berarti konsepnya sama. Q terima sama dengan Q lepas ya. Kemudian Q distilasi sama dengan Q pemanas pada koil ya. Nah kemudian Q sensibel plus Q latenya sama karena ini pada proses distilasi. Nah yang di sini diganti adalah Q untuk pemanas koil. Nah apabila dijabarkan lagi ya, nah, persamaannya jadi seperti apa? Nah, persamaannya jadi ini ya. Nah, Q kan sama dengan W ya, sama dengan P ya kalikan ya, P koil ya kalikan T ya. T nya T kecil ya, bukan T besar ya. Ini harus nyambung atau gini aja ya, P kalikan T. Nah udah ini. Apabila menggunakan pemanas koil ya, distilasinya sama ya, Q sensibel plus Q laten. Nah sekarang yang beda itu pada apanya ya. Kalau pada superheated steam kan menggunakan MCP delta T. Tapi kalau pemanas koil menggunakan daya kalikan waktu ya, ya daya pemanas ya. Jadi ini saya tulis ya, di mana P adalah daya. Daya kan satuannya watt ya. Watt itu kan joule per second ya. Kemudian T adalah waktu. Nah, biasanya alat ya, itu kan semua alat itu tidak mungkin dia beroperasi pada konversi 100% ya. Jadi nggak ada di dunia ini alat yang bisa mengkonversi satu energi ya menjadi bentuk energi lain dengan 100%, itu nggak ada ya. Kalau dikembalikan ke hukum 2 termodinamika itu hukum 2 termodinamika itu mengatakan bahwa setiap alat memiliki efisiensi. Maka jika ada efisiensi alat, efisiensi alat itu lambangnya apa? Lambangnya ini loh. Nah, ini. Nah, jadi kayak apa ini? Kayak huruf Jawa ini, taling. Ya. Nah, gini. Efisiensi.
Ya. Nah, jadi lambangnya kayak gini. Nah, maka persamaannya menjadi ini. Persamaannya menjadi, nah, yang paling belakang di sini ya, dia ditambahi kalikan efisiensi. Nah, terus ya. Nah, jadi kimia fisikanya, teknik kimia itu relatif lebih bisa dibayangkan ya daripada kimia fisikanya orang kimia MIPA ya. Kimia fisikanya orang kimia MIPA itu kimia atom ya. Atom bor ya. Konfigurasi. Iya. Iya. Kemudian disinggung sedikit itu anaknya kimia fisika itu ada kimia kuantum. Nah, itu udah sangat sulit dibayangkan ya. Nah, tapi kalau kimia fisikanya orang teknik kimia itu lebih ke aplikatif ya. Jadi lebih ya, kita bisa lebih mudah mencernanya dengan membayangkan fenomenanya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini nanti videonya saya ini ya, saya olah terlebih dahulu kemudian saya upload. Nah, ini ada tugasnya. Ini zatnya saya ganti ya biar nggak sama kayak kelas sebelah. Bukan bensen, etil bensen ya. M dan O. M itu apa biasanya? Metil bensen ya. Nah, metil bensena dengan, kalau O itu apa? Biasanya ortosilen ya. Ortosilen. Nah, udah ya. Saya sesuaikan aja biar ini. O itu adalah ortosilen. Nah, gini. Apabila M dan O tercampur dengan konsentrasi tertentu ya. Jadi ini tugasnya itu kelanjutan dari tugas sebelumnya ya. Nah, jadi kalau tugas sebelumnya kalian ngerjakan sendiri ya, ngupload sendiri dan bisa membaca grafiknya, tugas ini saya rasa nggak kesulitan karena ini kan rumusnya sudah saya berikan ya. Tinggal kalian mengulang saja di rumah ya untuk memperlancar dari perhitungan vapor liquid equilibriumnya ya. Apabila M dan O tercampur dengan konsentrasi tertentu, distilasi berlangsung pada suhu 112 derajat Celcius, M dan O masuk ke dalam kolom distilasi pada suhu 50 derajat Celcius, berapa XM XO? Berapa? Ini kan dari grafik ya, pakai cara yang kemarin ya. YM YO ini dari grafik juga. Berapa kalor sensibel campuran? Kalor sensibelnya, nah ini hati-hati ada metil bensen dan ortosilen. Berapa kalor laten pada campuran dianggap campuran metil bensen dan ortosilen? Nah ini jebakan ya. Ini yang menguap cuma satu ya. Nanti ada metil bensen, ada ortosilen. Mana yang menguap terlebih dahulu? Ya. Nah katakanlah ini kan yang menguap terlebih dahulu misalkan M ya. Ya berarti ini kalor laten ini punyanya metil bensen. Ya kalau dicek benar-benar dicek secara benar ya, metil bensen itu enggak titik DD-nya enggak 110,6 ya, ini misalkan ya. Karena apa? Karena ini nanti kan mencari CP ya.
Kalau saya sebut M dan U saja kan kalian bingung nanti ya, M dan U ini zat apa ya. Maka karena itu ini permisalan saja, misalkan metilbenzen itu M ya, agar nanti kalian mencari CP-nya nggak kesulitan ya. Yang E, jika pemanas menggunakan superheated steam, berapakah kebutuhan steam? Asumsi T masuk steam 160 derajat Celcius, T keluar steam 140 derajat Celcius. Yang kurang dicari apa? CP ya. CP-nya kalian cari nanti. Oh ya, kalau mencari CP ya, misalkan entah itu CP-nya steam, CP-nya metilbenzen, CP-nya ortosilen, itu kalian kasih referensi ya. Referensi misalkan didapatkan dari buku apa, appendix apa ya, gitu. Nah, misalkan kalau dari jurnal ya ditulis ya, jurnal apa ya, dikasih linknya ya. Ya kalau misalkan online ya dikasih linknya ya, kalau bisa diakses online. Kalau jurnalnya nggak bisa diakses online ya dikasih ini aja ya, apa namanya, nama jurnal, kemudian volume, nomor, halaman ya, biasanya sih gitu. Jika menggunakan pemanas heating mantle dengan daya 700 watt, efisiensi alat sebesar 50%, berapa waktu yang diperlukan dalam proses? Nah, ini kan rumusnya sudah ada semua ya. Ini kalau sudah saya upload videonya ya, kalian tinggal jalan saja sesuai dengan rumus-rumusnya. Ada pertanyaan? Saya stop.